Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua kawan-kawan. Tentunya berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal ya. Akan memberikan edukasi-edukasi yang mantap-mantap tentunya dan bisa berkabruk ya berita-berita yang perlu Anda ketahui tentang perkriptoan supaya nanti untuk menjadikan bahan investasi Anda ya, pertimbangan Anda untuk investasi. Untuk pemula hati-hati ya dalam bermain koin dari tahun 2012 ya. Nggak saya edit tadi bodo amat. Dari tahun 2013 hingga sekarang tahun 2024 ini yang namanya meme coin itu hancur semua ya. Hanya ada di Shiba sama Doge. Itu pun didukung orang-orang besar di dalam dunia kripto yang betul-betul orang-orang nomor satu, Vitalik, Elon Musk, bukan sembarangan ya. Kalau hanya sekedar anonim dan proyek-proyek kentut palsu belaka, bahaya Anda, habis uang Anda. Masuk tombol gabung Mas Bro ya, dengan dapat link Telegram gratis, bisa hubungin saya 24 jam ngobrol-ngobrol ya, seputar koin yang bagus, yang jelek, yang busuk, long invest, jangka hanya event-event saja. PP di mana, jual di mana ya, masuk di mana maksudnya ya. Begitu. Jangan sungkan-sungkan, belajar sendiri tak songong, nanti habis uang Anda makan setan. Bitcoin ini ya merangkak, juga Cardano, wow, SRP ya tipis, nanti akan saya kasih semua di sini berita-berita yang news tentunya, dan langsung kita akan lihat TA BTC untuk jadikan Anda pertimbangan untuk harus waspada dan berhati-hati sama skenario yang pernah saya kasih video kemarin ya. Itu sama, ini masih berjalan di dalam awan Ichimoku. Kemarin masih di bawah sini, merah ini akan ke sana. Ternyata mampu melewati daripada tukang pukul yang MA merah ini, kemudian lepas dari kandang. Makanya detil sekali kalau awan Ichimoku itu. Kalau di sini udah kemudian turun, dia akan bermain-main di awan. 1, 2, 3 sampai 10 candle nggak mampu menjebol daripada awan MA yang tukang pukul yang merah ini, nggak kuat, akhirnya jebol samping ya, ngepet ini samping. Setelah jebol samping ngaceng nih kayak gelar kuda ke atas. Tapi hati-hati, masih rawan ya. Ini nanti mentok-mentoknya di sini nih. Ini ada namanya resisten awan Ichimoku yang kuat ini di sini nih. Antaranya 706, 707 ya, 705 itu di TP ya, 705 di TP di sini. Takutnya nanti langsung short begini baru ke sana. Sebab gini, yang kita tahu ini kan juga hari libur ya. Takutnya banyak yang pasang short banyak sekali, makanya ini dimainkan bandar aja ke atas. Yang namanya di sini kan sudah menjadi story, turun hijau, naik merah, turun hijau, naik merah ya. Jadi hijau ini kan sudah melengkung begini, takutnya turun gini, kemudian naiknya di merah gitu ya. Masih rawan kalau menurut saya nanti setelah bulan Maret pun di tanggal-tanggal tua, April lah itu baru ngaceng sebetul-betulnya itu. Ya jelas itu ETF, supportnya ETA udah disetujui, FOMC meeting di bulan Maret, Aprilnya mungkin pemangkasan suku bunga, itu baru akan terjadi yang lonjakan harga ya. Hati-hati, masih perawan. Ini masih bermain-main di sini. Kalau kita lihat di 4 jamnya pun sudah mulai agak merah-merah tipis. Tuh udah dipucuk ya. Nih. Dan ini udah keluar doji nih. Kalau udah keluar doji kayak gini nih, biasanya kalau doji di bawah ini akan ke atas. Kalau di bawah ya mau hijau mau apa, yang penting doji. Kalau ini dojinya di atas, nanti mau ke bawah. Kalau kita lihat dari Bollinger Band mungkin juga udah di atas kali ya. Kita cek saja coba ya. Kita sambil nunggu berita nanti. Kalau kita lihat di Bollinger Band coba seperti apa ya. Kita boleh bermain-main Bollinger Band seperti apa ya. Wah, iya betul kan? Bagaimana? Iya, betul ini. Di atas ini waktunya TP, bro. TP. Kalau masuk, Bollinger Band yang bawah. Ya, ini sekarang waktunya TP. Kalau lihat Bollinger Band-nya ya. Pokoknya hati-hati. Sekarang akan lihat berita-berita yang maknyus tentunya. Ini ada 5 token juga. Ada pokoknya macam-macam. Selama ini saya diminta untuk rekom AI karena AI itu banyak sekali, yang mana di eksternal daripada kripto saja banyak ya, mungkin dari Cina, US sana akan membuat AI, TAI ya, AI. Makanya ini saya sekarang baru akan ngasih token AI, semua Anda yang pilih sendiri ya.
karena rezeki masing-masing kenaikan juga nanti nggak sama. Sebetulnya ada AI yang bagus tuh, BLT coin tuh. Akan tetapi ya itu tadi kemarin banyak ada kasus apa itu besar di belahan negara yang besar-besar itu pada apa namanya jebol privasi, pada nggak cocok, nggak setuju, jadi melanggar privasi ataupun bagaimana. Tapi ini saya nggak dengar lagi beritanya gimana. Dan kalau lihat peredaran suplainya juga belum sampai 2% itu untuk WLD itu. Jadi masih jalannya masih terjal. Nah ini yang sudah lama. Itu sebetulnya kan sudah lama karena ini lagi dibumingkan aja di tahun ini, dan yang namanya bubble ya nanti kayak metaverse pada tahun 2021 sekarang nyusruk semua kan. Makanya saya kasih tahu aja langsung, nggak pakai lama, malas juga ya. GRT ya, The Grab ini AI juga nomor satu, ini harganya masih murah bro. Masuk ini nggak masalah ini kalau anda suka AI. Berikutnya ini ya, Ekik, silakan masuk Ekik. Ya ini top RVA, token terbaik di 2024 adalah Ekik. Anda pilih sendiri, ya nggak usah perlu saya baca bawahannya ngapain. Kemudian ini INJ ya, boleh INJ ini juga. Ya ini saya kasih koin-koin yang bukan acak adut yang sembarangan aja untuk kalian. Ya. Kemudian Nabire, bukan Nabire, NMR ya, MMR ya. Ini ya bisa Anda pilih. Boleh silakan. Sudah ya, pilih-pilih sendiri. Saya langsung akan melangkah ke berita selanjutnya. Apa yang membuat Bitcoin ini akan terbang tentunya juga akan saya kasih tahu. Itu token udah ya, market kenapa hijau. Nanti ada berita SRP juga, market hijau di tengah merah, mengapa kripto naik hari ini. Jadi pasar kripto hari ini menunjukkan warna hijau yang dominan di tengah berbagai tantangan dan isu global. Kenaikan ini mengejutkan ya, banyak pihak mengingat beberapa faktor yang seharusnya menekan nilai mata uang digital. Artikel ini akan menggali 3 alasan utama di balik kenaikan pasar kripto pada tanggal 8 Februari 2024 ya. Langsung saja. Pemerintah Amerika Serikat telah meminta sidang untuk menangani potensi konflik kepentingan dalam kasus pidana 2 eksekutif kripto ya berprofil tinggi. Jaksa AS telah menyoroti adanya potensi konflik kepentingan dalam kasus Sam Bakwan itu ya, si Prin itu yang FTX itu, CEO FTX, dan Alex siapa ini, Mas Shinki, mantan CEO Celsius. Hal ini menimbulkan spekulasi di pasar yang berujung pada respon positif dari investor. Itu paham ya. Kemudian kasus hukum yang melibatkan tokoh-tokoh penting di industri kripto seringkali menimbulkan ketidakpastian, namun langkah hukum terbaru ini dianggap oleh para sebagai langkah menuju resolusi yang lebih jelas ya, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan investor. Itu aja ya. Jadi mungkin itu aja, dan ini industri kripto memimpin investasi fintech di Kanada ya. Saya rasa itu untuk berita yang mengenai menjadi hijau positif. Ya, jadi yang biasanya main apa namanya abu-abu aja ya kripto ya, main amplop aja, sekarang diusut ya. Jadi investor itu menambah percaya dengan pemerintah US dengan adanya regulasi itu. Jadi yang punya apa namanya dirugikan itu bisa menuntut, nggak kayak dulu main mulus saja, pergi aja keloyong aja, yang keloyong aja para penjahat-penjahat kripto itu nggak mau tanggung jawab, hilang jejak itu aja. Sekarang pemerintah US sudah mulai menegakkan hukum, itu yang membuat positif market hari ini. Kemudian langsung Ripple ini yang egrek nggak ada habis-habisnya. Saya heran ini dramanya. Ripple terpaksa membuka laporan keuangan kepada SEC atas perintah pengadilan. Itu kemarin membangkang ini. Urusannya apa SEC? Nggak ada kewenangan untuk buka-buka jeroan ya, dalamnya, celana dalamnya punya Ripple. Tapi karena sekarang sudah menjadi topik yang nggak bisa kita semua orang tahu lah ya. Jadi akhirnya Ripple itu udah kebongkar, akhirnya akan dibuka ya dalam-dalamnya seperti apa supaya jelas terang. Ada belekudakan sontol konyot atau hanya drama saja kan, akan dibuka kecolongan ataupun dicolong sendiri. Makanya yang kenceng sweep ya, mungkin manajemennya lebih solid, lebih bagus ya, nggak ada drama, nggak ada kasus. Lah ini kasus mulu ya, saya juga gedek juga ya, ditungguin
bukannya menang dari SEC, malah setelah menang ya, sudah nggak jadi sekuritas lagi, malah Ripple mau menjual asetnya besar-besaran, setan ya. Gary ngamuk kan, sangkut dia mungkin masuk tahun dari 2017 di harga 50-60 ribu kali si Gary ngamuk ya, makanya nggak boleh dijual. Sekarang dijual. Pengadilan Federal telah menandatangani perintah yang mengizinkan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC untuk meminta dokumen keuangan tertentu dari Ripple. Pemerintah ini menjadi pukulan telak bagi Ripple dan dapat berdampak signifikan terhadap masa depan mata uang kripto SRP. Betul, isinya bertahu kebobrokan dalamnya, setan bobrok enggak ya. Selama ini tutupi mulu si Ripple ini, bongkar gitu kan, ada lagunya jelas. Jadi kalau yang mau cut loss pindah PP itu udah yakin gitu loh. Kok pindah PP ya, terserah yang mau pindah kok, saya nggak ngajak-ngajak, saya pindah PP. Kok Anda nggak mau ya urusan Anda, emang saya ngajak-ngajak di sini, nggak ngajak-ngajak ya. Barangkali Anda mau, itu urusan Anda sendiri ya. Dari mana kalau nanti dibongkar ternyata dalamnya jeroannya bobrok ya, bagaimana urusannya, nggak akan lari Anda, mau ditahan aja jadi kerupuk. Dalam pengajuan pada tanggal 5 Februari di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York, Hakim Sarah Netbur mengabulkan mosi dari SEC yang mewajibkan Ripple untuk menyerahkan laporan keuangan ya dari tahun 2022 hingga tahun 2023 dan kontrak yang mengatur penjualan institusional. Salah satu isu kritis mengenai apakah SRP memenuhi syarat sebagai sekuritas. Waduh, bahaya lagi nih, akan dikasuskan lagi, ngamuk lagi nih si Gary nih ya kemarin kurang amplop kali ya. Aduh, kontrak pasca pengaduan dapat memungkinkan SEC untuk membantah klaim Ripple bahwa perilakunya telah mematuhi pengadilan. Setelah pengajuan awal, kontroversi di hadapan pengadilan ini adalah apakah akan memerintahkan Ripple untuk menjawab interrogatori. Aduh, susah amat ini, dan bukan bobot yang harus diberikan. Pada tanggapan Ripple, kata Hakim Neptun mengenai permintaan hasil penjualan institusional SRP pasca pengaduan. Bodoh amat, ngomong apa adanya, urusin apa ya. Dampak terhadap Ripple dan SRP. Wow, SEC mengajukan gugatan terhadap Ripple dan eksekutif Brand Garlinghouse dan Chris Larsen ya pada bulan Desember 2020 menuduh para pihak penawaran sekuritas yang tidak terdaftar melalui token SRP. Pada bulan Juli 2023, seorang hakim mengabulkan ringkasan putusan yang mendukung Ripple, memutuskan bahwa SRP hanya menjadi sekuritas ketika dijual kepada investor institusional. Wah, ya nggak tahu, masa depan Ripple tidak pasti. Masa depan yang tidak pasti. Kasus Ripple vs SEC masih berlangsung dan hasilnya masih belum pasti. Keputusan pengadilan untuk memerintahkan Ripple membuka laporan keuangan merupakan kemenangan bagi SEC dan dapat memperkuat posisinya dalam gugatan tersebut. Namun Ripple masih dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut dan berupaya untuk membela diri. Masa depan Ripple dan SRP tergantung pada hasil akhir dari gugatan SEC. Jika Ripple kalah dalam gugatan ini, dapat berdampak negatif terhadap nilai SRP menjadi scam ya. Saja ya. Aduh, dan reputasi Ripple sebagai perusahaan teknologi blockchain. Namun jika Ripple berhasil memenangkan gugatan, tetap nggak naik kayak kemarin, juga dikit turun lagi ya. Cak dapat memberikan dorongan positif bagi SRP ataupun Ripple. Saya rasa cukup ya, udah lama bosen juga melihat Ripple ya, sekalian aja scam udah selesai, ganti PP ya, itu menurut saya aja, jangan ikut-ikutan ya. Mohon maaf, semua berita-berita jangan dimakan mentah-mentah, riset lagi ya, mandi sendiri ya. Tentunya yang positif Anda ambil, yang perlunya Anda tendang. Saya nggak akan edit apa adanya aja. Yang namanya ngomong ya kelepotan, salah dikit ya wajar lah, ya nggak apa-apa. Namanya orang apa adanya seperti ini, apalagi ngomongin raja belum ya.
Nggak ada lah orang semua kebusukan di expose di media apalagi di YouTube seperti itu orang gila aja. Kebanyakan tuh orang-orang yang bobrok ya ditutup-tutupi, inje, tutupin kebagusannya, kebobrokannya tuh ditutupin ya. Kalau saya enggak, ya apa adanya aja ya. Mungkin cukup, nanti dilawaran kemana-mana. Yang belum subscribe, kiranya untuk subscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.